Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatat aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Matung. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak? Di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus, namun berujung petaka. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang di balik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom. Dan benda-benda di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak, ada episode terkutuk dari kartun SpongeBob yang berjudul Radmis atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan... Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat memengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa catat apa yang sudah ibu tulis dulu di papan. Apaan sih? Kalian ini debut terus kayak Tom and Jerry aja. Oh iya Bu, ada ceritanya nggak? Ada teori yang mengatakan bahwa karakter Tom and Jerry merupakan propaganda Nazi karena terciptanya saat Perang Dunia Kedua, di mana Tom mewakili kubu Inggris sedangkan Jerry mewakili kubu Jerman. Lalu karakter majikan tanpa wajah merupakan penyebab sesungguhnya dari peperangan tersebut. Kalau episode kelamnya gimana, Bu? Konon katanya, ada satu episode di mana Jerry meninggal. Semua hadir di pemakaman tersebut, termasuk Spike si anjing bulldog. Lalu Tom meletakkan sepotong keju di atas kuburan Jerry sambil menangis. Terus? Tom sangat sedih dalam kepergian Jerry. Ia benar-benar merindukan sosok kawan yang bertengkar dengannya setiap hari. Kasian. Tom yang kehilangan Jerry berusaha mengukir gambar Jerry di atas batu hingga ia lelah dan tertidur, lalu bermimpi tentang Jerry. Pada saat terbangun, dia melihat pantulan bayangan Jerry di tembok. Dalam sekejap, raut wajahnya langsung berubah senang. Syukurlah. Tapi ketika Tom berpaling, ternyata itu hanya tanaman kaktus yang menyerupai bentuk Jerry. Tom kemudian mengeluarkan secari kertas dari kantongnya, lalu menatapnya lekat-lekat. Itu adalah sebuah foto dengan tulisan, "Untuk sahabatku, dari Jerry." Tom sudah tidak kuat lagi. Ia merasa depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan duduk di atas rel kereta api. Sedih banget. Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus? Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki.
Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. Buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya Bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella, tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa Bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal, tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta daso sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam, kalau tidak sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara, mulai dari memberikan jejak lumpur sampai meletakkan seban aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya Wicik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Hah? Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget?